Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Amulia Ramadhani dengan NPM 24063748854. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas 3 metode penelitian yang berjudul Strategi Peningkatan Aksesibilitas Transportasi sebagai Penunjang Kepuasan Wisatawan. Berikut isu-isu terkait pengembangan wisata, dimulai dari keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas terbatas, kurangnya perhatian pemerintahan lokal, serta kerusakan jalan nasional maupun daerah. Dengan demikian, penelitian ini hadir dengan latar belakang pariwisata merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Aksesibilitas transportasi sangat menentukan kepuasan dan kenyamanan wisatawan. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan belum membedakan kebutuhan aksesibilitas berdasarkan karakteristik geografis destinasi wisata. Studi sebelumnya juga masih menggunakan pendekatan berbasis studi literatur, sehingga kurang optimal dalam menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap kepuasan wisatawan. Dengan demikian, disusun problem tree analisis seperti yang ada di slide. Dengan core permasalahan aksesibilitas transportasi rendah menurunkan kepuasan wisatawan. Berdasarkan problem tree analisis tersebut, kemudian disusun dengan need statement, yaitu diperlukan penelitian kuantitatif terkait pengaruh aksesibilitas transportasi terhadap kepuasan wisatawan yang mempertimbangkan karakteristik geografis destinasi wisata guna menghasilkan strategi aksesibilitas transportasi yang lebih inklusif, efektivitas, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan demikian, tujuan penelitian ini disusun dengan tiga, yaitu menganalisis implementasi elemen-elemen aksesibilitas transportasi di kawasan wisata pegunungan, pantai, dan perkotaan yang berkontribusi terhadap kepuasan wisatawan. Yang ketiga, menyusun strategi terkait peningkatan aksesibilitas transportasi wisata pegunungan, pantai, dan perkotaan sebagai penunjang kepuasan wisatawan. Kemudian dilanjutkan dengan batasan penelitian yang dibagi menjadi 3 poin pokok. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada 3 jenis destinasi wisata. Yang pertama, wisata pegunungan dengan study case Pegunungan Kawah Ijen. Yang kedua, destinasi pantai, study case Pantai Watu Ulo, dan study case perkotaan, destinasi perkotaan Jember Mini Zoo. Untuk variabel sendiri, variabel utama yang dianalisis yaitu aksesibilitas transportasi dan kepuasan wisatawan berdasarkan persepsi pengalaman perjalanan menuju dan di dalam destinasi tersebut. Untuk selanjutnya, waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan dengan sumber daya yang terbatas. Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka yang terdiri dari pariwisata, akses pariwisata, pariwisata pegunungan, pantai, dan perkotaan, aksesibilitas transportasi, kepuasan pengunjung, hubungan aksesibilitas dan kepuasan wisatawan, analytical hierarchy process atau HP, dan IPA dan CSI. Dengan demikian, disusun dengan metadata penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh jurnal baik dalam negeri maupun luar negeri yang berfokus pada aksesibilitas transportasi untuk menunjang kepuasan pengunjung. Destinasi sendiri dapat berupa destinasi alam maupun destinasi perkotaan. Untuk selanjutnya disusun gap penelitian. Gap penelitian didapatkan ketika sudah melakukan literatur review, di mana di sini ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu fokus kajian aksesibilitas saat ini terbatas pada aspek fisik, seperti kualitas jalan, jarak tempuh, ketersediaan moda transportasi. Dan yang kedua, kurangnya diferensiasi destinasi berdasarkan karakteristik geografis.
Yang ketiga, keterbatasan dalam menghubungkan aksesibilitas dan kepuasan wisatawan. Dan yang keempat, kelemahan pendekatan metodologis yang digunakan. Untuk selanjutnya, kerangka pola pikir dapat dilihat pada slide berikut, dimulai dari proses review literatur yang menghasilkan long list variabel aksesibilitas transportasi, kemudian dilakukan analisis prioritas variabel dengan menggunakan metode AHP, yang kemudian menghasilkan shortlist variabel aksesibilitas transportasi. Untuk selanjutnya, dilakukan persiapan instrumen survei kondisi existing dan kuesioner metode IPA dan CSI. Dan dilanjutkan dengan pengumpulan data, di mana data sendiri ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ada survei kondisi existing serta survei kuesioner pengunjung. Dilanjutkan dengan seleksi dan kompilasi data yang berupa data kuesioner tadi itu, kemudian dilakukan analisis pengujian data yang berupa uji validitas atau uji reliabilitas. Kemudian diolah data menggunakan IPA dan CSI dengan langkah-langkah seperti berikut. Setelah didapatkan hasil dari masing-masing analisis, kemudian dilakukan analisis final, di mana di analisis final ini dilakukan compare antara hasil dari analisis IPA dan CSI, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya, ini merupakan hasil long list variabel dari kegiatan literatur review. Di sini terdapat 26 subkomponen aksesibilitas transportasi. Dilanjutkan dengan proses AHP, di mana yang pertama yaitu langkah-langkahnya penentuan tujuan utama. Di sini untuk menentukan prioritas aspek aksesibilitas transportasi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan berdasarkan tiap jenis destinasi tersebut. Yang kedua, penyusunan struktur hierarki yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, penyusunan kuesioner perbandingan berpasangan atau pairwise comparison dan menghitung matriks perbandingan dan bobot prioritas. Kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan jenis destinasinya, di mana ada 3 destinasi pegunungan, pantai, dan perkotaan, dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan analisis HHP, kemudian dihasilkan shortlist variabel, di mana shortlist variabel sendiri merupakan daftar singkat yang berisi variabel-variabel utama yang dianggap paling relevan dan berpengaruh berdasarkan jenis destinasi wisata, baik pegunungan, pantai, dan perkotaan melalui proses sebelumnya, yaitu proses dengan menggunakan metode AHP. Di sini saya hanya menggunakan gambaran umum atau sampel penelitian jika sudah didapat nilai AHP. Di sini pada tahap ini saya hanya menampilkan sampel di mana proses AHP sendiri belum saya lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer. Yang pertama terkait dengan metode pengumpulan datanya sendiri. Yang pertama, survei kondisi existing dengan menggunakan observasi langsung, pengukuran lapangan, serta pencatatan visual atau dokumentasi. Dan yang kedua, survei kuesioner pengunjung. Didapatkan penyebaran kuesioner secara langsung maupun online atau wawancara singkat bagi pemangku kepentingan atau instansi terkait. Untuk penentuan populasi sendiri, populasi data dapat digunakan wisatawan lokal maupun dari mancanegara yang berkunjung selama periode pengumpulan data berlangsung. Kemudian, teknik pengumpulan sampling menggunakan purpose sampling dan ukuran sampel dihitung menggunakan metode solving. Berikut merupakan contoh form survei kondisi existing, di mana di sini juga hanya sampel. Untuk formnya sendiri menyesuaikan dari hasil AHP atau hasil shortlist variabelnya. Dilanjutkan dengan contoh instrumen kuesioner, juga ini bersifat hanya sampel karena menunggu hasil dari AHP, di mana contoh instrumen kuesioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terkait dengan karakteristik demografi pengunjung wisata tersebut, dan yang kedua terkait dengan kepuasan, analisa kepuasan masyarakat.
Dilanjutkan dengan ketersediaan data sekunder dan pengujian data. Untuk ketersediaan data sekunder dapat berupa data kunjungan wisatawan, data layanan transportasi umum, dan peta infrastruktur jalan. Untuk pengujian datanya terdapat ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada pengolahan data dan analisis final, di mana pengolahan data menggunakan IPA dan CSI yang bertujuan untuk mengetahui hubungan aksesibilitas transportasi dengan kepuasan wisatawan dalam konteks destinasi pariwisata. Untuk analisis finalnya, dapat dilakukan dengan mengkombinasikan hasil dari CSI dan IPA, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tingkat kepuasan aktual, sekaligus arah prioritas perbaikan. Dari hasil temuan metode ini, tentunya sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik destinasi, baik pegunungan, pantai, maupun perkotaan, serta dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisata secara keseluruhan. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.